Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang usul fiqh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita yang kemarin kita sudah bahas sumber-sumber hukum syariat ya. Kita sudah menyampaikan bahwa sumber-sumber hukum dalam Islam itu ada 4 ya, Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian Ijma'us Sahabah atau Ijma'ul Ulama, ada juga kemudian Qiyas ya. Kemarin kita sudah jelaskan tentang apa itu Al-Quran dan sebagainya. Lalu pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu as-sunnah an-nabawiyah ya, sunnah Nabi, bukan sunnah sebagai hukum ya. Nah, ini kan kemarin kita sudah kaji ada wajib, ada sunnah ya. Tapi yang dimaksud sunnah di sini bukan sunnah yang itu, tetapi sunnah yang artinya adalah kebiasaan ya, kebiasaan. Apa definisi sunnah? As-sunnah lughatan at-tariq mahmudatan kanat au ghairu mahmudah. Sunnah secara bahasa, secara terjemah bahasa saja itu adalah jalan yang ditempuh ya, atau jalan ya, cara itu sunnah. Ya misalkan contoh misalnya apa ya, dalam kehidupan ini siapa yang membuat kesunatan, maksudnya apa? Membuat langkah-langkah yang nanti akan ditiru orang, itu namanya membuat kesunatan. Kita juga sering mendengar misalnya sunnatullah. Nah, sunnatullah itu maksudnya apa? Ya cara-cara Allah melakukan sesuatu yang diinginkan, itu sunnatullah, sistem lah gitu ya. Atau tata cara dalam mencapai kepada sesuatu titik yang diinginkan, itu sunnah. Awil adah atau kebiasaan ya. Sunnah itu juga bisa dikatakan kebiasaan, adat istiadat itu juga sunnah ya. Au tariqah al-maslukah atau jalan yang ditempuh ya. Ini dalam ini ya. Ya dulu ala tilkal ma'ani qaulu sallallahu alaihi wasallam man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayang qusa min ujurihim syai' wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayang qusa min auzarihim syai'. Jadi Rasulullah SAW bersabda bahwa man sanna fil Islam, barang siapa membuat kebiasaan, membuat budaya, membuat adat di dalam Islam ya, sunnatan hasanatan, adat atau kebiasaan yang baik, falahu ajruha, maka dia mempunyai pahala. Maksudnya apa? Membuat kreativitas lah ya, kreativitas ya. Ini hadis ini sebenarnya hadis yang menunjukkan bahwa orang itu boleh berkreativitas, orang itu boleh membuat bid'ah ya, bid'ah yang hasanah tentunya ya, bid'ah hasanah, bid'ah karena perbuatan yang baru yang tidak ada sebelumnya. Nah, barang siapa membuat kesunatan baru tetapi baik, maka dia mendapatkan pahala. Wa ajru man amila biha ba'dahu, dan orang-orang yang terus mengikuti. Misalkan Anda membuat proyek 1 hari 1 ayat misalnya, maka ketika ada yang mengikuti, orang pembuatnya ini akan mendapatkan pahala ya, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang melakukan sebelumnya gitu ya. Ini namanya man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Termasuk juga barang siapa membuat kesunatan, membuat kebiasaan yang baru di dalam Islam dengan kebiasaan yang buruk ya. Barang siapa membuat kebiasaan buruk itu contohnya ya, misalnya ya apa, misalnya membuat sesuatu yang tidak baik lah, misalkan pelecehan terhadap agama, misalkan bermain-main apa misalkan,
yang sekiranya itu akan merusak citra, merusak agama ya, maka itu namanya termasuk sunnah sayyi'ah, atau kalau di dalam bahasa lain disebut bid'ah dholalah ya. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dholalah ya. Kalau bid'ah hasanah, kalau Anda melakukan kebiasaan baru yang baik dalam Islam, boleh-boleh saja. Tapi kalau kebiasaan baru dan tidak baik ya, tentu Anda akan mendapatkan dosa sekaligus dosa orang-orang pengikutnya ya. Jadi repotnya kalau Anda membuat konspirasi, teori-teori baru, kalau baik Anda dapat pahala berlipat, tapi kalau buruk Anda juga mendapatkan mendapatkan dosa yang berlipat, karena dosa Anda ditambah dosa-dosa orang-orang yang mengikuti itu ya. Contohnya barangkali membuat bid'ah yang aneh-aneh, misalkan sholat sambil salto misalnya ya, karena ahli bela diri sholat sambil salto misalnya, terus ada yang mengikuti misalnya ya, ini bid'ah dholalah ya. Dan itu akan mendapatkan dosa dan dosa orang-orang yang mengikuti. Itu adalah definisi sunnah secara apa? Secara bahasa. Lalu apa definisi sunnah secara syariat, secara istilah usul, secara istilah orang-orang yang dahulu? Maka dikatakan ma sadara anin nabi min qaulin au fi'lin au takririn, maka sesuatu yang keluar, yang terhasilkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min qaulin, dari ucapannya, au fi'lin atau perbuatannya, au takririn atau ketetapannya, maka itu disebut sunnah nabawiyah. Sunnah nabawiyah apa? Ucapan Nabi, perilaku Nabi, dan ketetapan Nabi. Maka apa? Kemudian dibagi tiga nanti sunnah ya. Sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Sunnah qauliyah apa contohnya? Wa sunnah qauliyah ya hadisuhu allati qalaha fi muhtalaf bil munasabat. Qali sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa man kana hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih ya. Al hadis ya, itu akhirnya begitu. Nah, contoh sunnah nabawiyah adalah apa saja yang disampaikan oleh Rasul secara ucapan. Ini namanya sunnah qauliyah ya. Segala sesuatu yang keluar dari Rasul berupa ucapan, itu namanya sunnah qauliyah. Siapa yang mengucapkan? Tentu yang mengucapkan Rasul. Siapa yang mendengar? Yang mendengar tentu apa? Sahabat-sahabat Rasul. Nah, ini yang mendengar sahabat Rasul, yang mengucapkan Rasul, ini namanya sunnah qauliyah. Yang kedua, wa sunnah al-fi'liyah ya af'aluhu sallallahu alaihi wasallam. Sunnah fi'liyah apa? Sunnah fi'liyah adalah sunnah atau perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Af'alnya, perbuatan-perbuatan. Nah, kalau perbuatan Nabi ngomong enggak? Ya tentu yang ngomong bukan Nabi, karena yang diceritakan adalah perbuatannya. Apa contohnya? Misal ada sholawatil khams wa manasikil haji. Contoh realnya adalah tata cara sholat Nabi bagaimana? Enggak mungkin Nabi ngomong saya sholat itu begini-begini, enggak. Haji juga enggak ngomong begini-begini, enggak. Tetapi apa? Nabi melakukan, lalu kemudian para sahabat itu melihat, dan yang melihat ini kemudian menceritakan kepada penerus-penerusnya sampai kepada kita, maka itu disebut sunnah fi'liyah. Perbuatan Nabi yang kemudian dicatat oleh para sahabat lalu disampaikan kepada kita. Nanti Anda bisa temukan di dalam hadis-hadis sunnah-sunnah yang kaitannya dengan praktek-praktek ibadah, biasanya cenderung kepada sunnah-sunnah fi'liyah. Lalu yang ketiga, wa sunnah at-takririyah. Sunnah at-takrir ya. Takrir itu ketetapan. Sunnah yang sifatnya ketetapan, yaitu apa? Ma'aqarrahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang ditetapkan oleh Nabi ya. Nabi mungkin tidak mengucap, Nabi juga tidak melakukan secara kegiatan, tetapi Nabi mengkoror ya. Mengkoror itu apa? Menetapkan. Oke, gitu. Tidak menyalahkan atau tidak melarang, berarti boleh gitu ya. Segala sesuatu yang dilakukan di zaman Nabi, yang tidak dilakukan oleh Nabi, tidak diperintahkan oleh Nabi, tetapi Nabi tidak melarang.
atau Nabi diam saja, maka itu disebutnya sunnah takririyah. Mimma saudara min ba'di ashabihi min aqwalin wa af'alin bisukuti wa dami ingkariya. Yang melakukan siapa? Biasanya yang melakukan itu adalah para sahabatnya. Sahabatnya itu ya di zaman dulu juga para sahabat Nabi ini ya suka melakukan bid'ah ya. Dalam arti apa? Inovasi ya. Tambahan-tambahan inovasi yang tidak diajarkan oleh Nabi. Nah, inovasi-inovasi ini tidak masalah ketika Nabi tidak menyalahkan atau Nabi diam saja, maka inovasi ini dianggap masuk kepada sunnah takririyah. Jadi boleh diikuti ya. Inovasi yang dilakukan oleh sahabat Nabi di zaman Nabi, lalu Nabi diam saja tanpa komentar, maka itu disebutnya sunnah takririyah. Misalu Umar rawahu Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lana lama raja'a minal azab lam yusallianna ahadul asra ila fi bani Quraidah fa adraka ba'dumul asra fi tariq wa qala ba'dum la nusalli hatta na'tiyaha wa qala ba'dum bal nusalli lam yurad min dzalika fa dzikra lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yu'annaf wahidan minhum dan sebagainya. Jadi ada kisah diceritakan bahwa suatu ketika para sahabat Nabi ini akan melakukan perjalanan yang jauh gitu ya. Lalu kemudian Nabi mengatakan, janganlah kalian salat asar kecuali nanti posisi Anda di Bani Quraidah gitu ya. Maksudnya apa ya? Mungkin secara ukuran nanti asar itu harusnya sudah sampai di Quraidah, Bani Quraidah ya, secara jarak. Mungkin sudah diukur kira-kira nanti asar itu sampai sana. Tetapi ternyata barangkali perjalanannya mengalami kemacetan ya atau tersendat, lalu sudah masuk waktu asar. Karena sudah waktu masuk asar, sebagian sahabat ini kemudian melakukan sholat. Sebagian yang lain tidak karena mengikuti perintah Rasul. Rasul memerintahkan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka sebagian kemudian sudah waktunya sholat asar ya sholat asar, gitu ya. Lalu kemudian sebagian sahabat sholat asar di tengah perjalanan, sebagian lagi sholat asar sesampainya di Bani Quraidah. Artinya apa? Artinya bahwa ya selagi masih di waktu sholat asar, ya tidak apa-apa sholat asar, gitu ya. Itu contohnya namanya takrir. Nabi tidak menyalahkan, Nabi juga tidak tidak mengingkarinya. Kemudian apa? As-sunnah al-mutahharah hujjatun syar'iyyah yajibul ittiba' ma ja'a biha wa nukila ilaina bi tariqin shahih. Apa-apa saja yang sudah menjadi ketentuan dari sunnah Rasul yang sampai kepada kita dengan cara-cara, dengan thariqah, dengan cara yang benar, cara yang sahih, maka kita harus mengikutinya semaksimal mungkin ya. Bahkan hal-hal yang sifatnya mungkin wajib, maka kita harus mengikutinya. Adapun yang lain tetap sama ya, nanti di dalam sunnah Nabi juga tidak semua apa yang disampaikan kepada kita dari Nabi hukumnya menjadi wajib, tentu tidak. Tapi nanti ada aturan-aturan yang diolah oleh usul fiqh, lalu dijadikan mana yang menjadi wajib, mana yang menjadi sunnah, mana yang kemudian mubah gitu ya, dan sebagainya. Sama dengan ayat-ayat Quran, perintah itu memang asalnya adalah perintah kepada wajib, tetapi kalau ada hal-hal yang mengiringinya, maka perintah itu bisa jadi menjadi sunnah atau sifatnya anjuran. Lalu kenapa kita harus mengikuti hadis Rasul? Kok tidak cukup dengan Quran saja? Ya, karena apa? Ya, karena Allah memerintahkan begitu. Anda tidak cukup dengan Quran saja. Ya, Anda tidak akan bisa detail ibadah tanpa mengikuti hadis. Ya, nggak boleh ya. Nggak bisa Anda kemudian menjalankan ibadah dalam agama Islam hanya mengikuti perintah dalam Al-Quran. Karena Al-Quran hanya global-global saja. Maka perinciannya itu di dalam hadis. Qala ta'ala, Allah pun juga berfirman dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maka Allah merintahkan, kalau Rasul menyuruh kamu, lakukanlah. Kalau melarang, maka tinggalkanlah ya.
Dalam ayat lain juga dikatakan wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa taat kepada perintah Rasul, maka itu bagian dari perintah Allah, termasuk taat kepada Allah. Jadi taat kita kepada Rasul itu termasuk bagian dari taat kita kepada Allah. Ini taat Rasul ya, bukan taat selain Rasul. Kalau selain Rasul Anda nggak taat, ya enggak masalah. Tetapi kalau kepada Rasul Anda harus taat. Kalau Rasul mengatakan suruh Anda disuruh perang, ya Anda harus berangkat. Tetapi kalau bukan Rasul yang nyuruh, ya Anda nggak harus perang juga. Misalnya begitu. Itu ya. Kemudian secara ijma sahabat, ya jelaslah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasul dan sebagainya. Itu adalah bagian dari as-sunnah an-nabawiyah. Lalu apa kepentingan sunnah dengan Al-Quran ya? Ini kepentingannya ada dari segi ikhtijat atau segi penghujahannya. Dari segi juga kemudian al-ahkam allati warada fiha. Ya, karena kita dalam hadis ini tentu nanti akan apa? Tentu kepentingannya nanti antakuna as-sunnah muqarrarah wa muakkada li hukmin ja'abil Quran. Kadang-kadang dalam Al-Quran nanti dikuatkan oleh hadis Rasul. Nah, hadis Rasul fungsinya terkadang adalah menguatkan apa yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Yang kedua, antakuna as-sunnah mubayyinah wa mufassilah wa mufassilatan li ahkamin mujmalah waradat fil Quran. Terkadang yang di dalam hadis adalah penjelasan atau perincian dari apa-apa yang sudah diperintahkan di dalam Al-Quran. Nanti perinciannya tentu di dalam hadis. Misalkan tata cara sholat secara terperinci, ya Anda akan menemukan di dalam hadis. Rasul nggak tahu. Misalkan ada perintah aqimis sholat, dirikan sholat. Nah, kalau Anda nggak pernah mengikuti hadis, ya nggak tahu cara sholatnya gimana kan? Kalau hanya cuman berbasis dari ayat Quran. Yang ketiga, antastakil sunnah bitasril ahkam sakata anhal Quran. Terkadang sunnah ini juga independen dalam menghadirkan hukum yang baru yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran ya. Kadang-kadang begitu. Ada hadis yang mengeluarkan produk hukum yang mungkin di Al-Quran tidak disebutkan. Apa contohnya? Mislu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam antung kahal mar'atu ala ammatiha au khalatiha ya. Dalam hadis mungkin apa ya, Nabi melarang apa untuk menikahkan perempuan kepada pamannya atau paman dari ibunya, paman dari ayahnya ataupun paman dari ibunya. Lalu selanjutnya yaitu pembagian hadis ya, pembagian apa namanya, sanad hadis ya. Sanad hadis, bagaimana pembagian sanadnya? Nanti di dalam hadis Anda akan dikenalkan dengan syarat sanad yang mutawatir, sanad-sanad yang tidak mutawatir ya. Ada sanad-sanad yang mutawatir, ada sanad-sanad yang tidak mutawatir. Mutawatir itu apa? Mutawatir itu ma rawahu jamaah tukhilul adah tawatu'ahum dan sebagainya ya. Wa tawafuqahum alal qad rawahu dzalika mislihim min ibtida'il isnad ila intihaiha. Jadi mutawatir itu ya sesuatu yang diriwayatkan oleh banyak pihak, di banyak sahabat ya, dari awal hingga akhir, yang keakurasiannya, keakuratannya, kekuatan hadisnya itu validnya tingkat tinggi. Itu mutawatir. Karena apa? Jelas-jelas itu benar. Karena ada yang dengar banyak, yang menyaksikan banyak, maka nanti ketika dicek itu ketemu semua dan sebagainya. Karena yang mendengar banyak. Jadi contoh misalkan di kelas, saya hadir di kelas kemudian mengatakan hari ini saya mengajarkan ini, misalkan, maka setiap yang hadir itu akan mendengarkan, dan ketika nanti disampaikan kepada selanjutnya misalnya, maka itu disebutnya mutawatir. Karena apa? Karena yang dengarin banyak, maka ketika sampai ke bawah insya Allah
secara informasi itu tidak akan menjadi informasi yang keliru. Ibaratnya dari pisang tidak menjadi kolak gitu ya. Kalau sekarang kalau nggak mutawatir, contohnya ini hoak gitu ya. Sekarang orang ngomong apa tapi jadinya apa di sana. Itu karena apa? Karena kadang itu tidak mutawatir, yang dengar cuma satu, kemudian satu menjadi dua, dua menjadi tiga, akhirnya apa? Ya jadi kacau informasinya. Yang kedua lahad marahu adat la yablugul khatu tawatur ya. Yang kedua adalah hadis-hadis yang sifatnya ahad. Ahad itu ya hadis-hadis yang jarang ya, yang mendengar mungkin hanya satu atau dua orang gitu kan. Nah, hadis-hadis ahad ini kadang-kadang riskan, rentan menjadi salah paham ya, salah. Ya pokoknya karena kekuatannya tidak bisa kuat. Nah, kadang-kadang misalkan Nabi hanya berdua dengan siapa terus cerita, nah, itu kadang-kadang disebutnya hadis ahad. Barangkali itu ya yang dapat diambil dari sisi sunnah. Tentu kalau sunnah mutawatir adalah qat'iyul wurud anir rasul. Jelas ya kalau hadis mutawatir ya tentu kekuatannya tingkat tinggi. Pokoknya kalau ada muttafaqun alaih biasanya juga itu kekuatannya tinggi. Nanti ada hadis-hadis yang sifatnya hadis sahih, kemudian ada hadis dhaif, ada juga hadis-hadis yang hasan dan sebagainya. Nanti ada runtutan atau kekuatan nilai hadis tersebut juga ada. Jadi ada nanti kekuatannya. Kalau ini dari segi sanad, nanti juga ada dari segi matan gitu ya, dari segi matanya. Jadi perbedaan redaksi dan sebagainya. Nah, nanti bisa Anda pelajari di dalam pelajaran ulumul hadis ya. Di sini tidak akan detail tentang itu. Tetapi nanti kalau ingin tahu bagaimana proses mengolah hadis menjadi sebuah hukum, ya nanti ditentukan dengan kekuatan sanadnya, kekuatan matannya, kemudian keakurasian data-data yang ada di dalam hadis tersebut. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.